Disuruh oleh dukun tadi. Nah, sampai di situ kita kan bertanya, kenapa ini? Dia tidak jelaskan agamanya apa. Tapi kalau itu terjadi pada umat Islam, sayang kan? Kita yang harus yakin dengan Al-Quran, terus yakin dengan orang yang menentang Al-Quran. Yang merusak tubuh itu kan menentang Al-Quran. Nah, kemudian dalam surat, contoh sederhana nih, kita lihat lah, benar tak kita ini menjalankan Al-Quran dengan murni dan konsekuen. Dan ini agak radikal dikit Bapak Ibu, radikal dikit atau radikal banyak juga boleh. Kalau kita hanya berpedoman kepada Al-Quran, saat ini kita ngomong di Majelis Taklim ini aman. Tapi kalau ngomong di DPRD, ngomong pakai panduan Al-Quran, belum tentu disukai oleh anggota dewan yang lain. Saya mengalami itu. Karena mereka punya patokan negara kita kan bukan negara Islam segala macam. Lah kita umat Islam kan harus melaksanakan Islam, ya kan? Nah kemudian dalam Al-Quran juga salah satunya yang menarik ada bunyi seperti ini. Surat Al-Baqarah lagi ayat 195. Ada yang hafal Bu? Kalau hafal saya kasih 100.000, tapi duitnya nanti. Saya tidak bawa duit. Istri saya lagi pergi. Mohon maaf ya, istri saya lagi ada acara di Pasir Padi. Bayangkan suami sakit ini, istri ke Pasir Padi. Lomba senam, lomba bola voli pula. Tapi itu demi umat, udah biarlah. Nah, jadi ada pilak ada ya. Alhamdulillah. Ini tisu yang ke berapa belas? Rezeki ya. Nanti dihitung nih. Nah, jadi ada hafal Quran 195? Ada yang buka. Ibu lagi halangan enggak? Hah? Sudah tidak lagi lah. Enggak, sampai tahu. Saya buka Bu. Al-Baqarah 195. Nah. Surmeri dah. Lah, ibu buka. Buktikan bahwa saya ini benar itu. Saya tidak melihat Al-Quran itu, saya tidak melihat ya. Ibu jangan lihatkan Al-Quran itu ke saya. Nah, saya akan menggunakan cara-cara yang saya pahami. Saya akan masuk ke Al-Quran itu. Lah, Al-Baqarah depan-depan Bu, kanan. Al-Baqarah 195. Udah? Tanpa disebutkan ya. Lah ketemu Bu? Belum. Saya kasih waktu 2 menit. Alam berapa? Baru kali ini ada ceramah yang diceramah disuruh buka Al-Quran ya. Lah 195 Bu. Halaman saya lupa. Lah ketemu Bu? Udah, tenang Bu, tenang. Cuy, Ibu transfer ya. Ibu transfer di situ kotak saya sekarang. Kirim, pakai cara apapun. Mau cara gini, pes gitu, mau buk gitu. Dah, coba baca. Lah ketemu Bu? 195 Al-Quran, udah? Lalu 195 itu antara 194 dan 196. Di bawah 200 Bu. Lah ketemu? Lah mulai gugup. Tenang. Lalu 10195. 1 angka 9 terus 5 love terbalik. Lah Bu? Sampai berapa? 195. Lah Bu, tenang. Lah, Ibu tenang, Bu, nengok sini. Lah. Kirim ayat itu ke saya, Bu. Kirim. Ibu baca, Ibu tengok. Lah tengok. Sekarang tengok peci saya. Nah, masukkan ke peci saya sekarang. Kotak saya, masukkan. Udah? Ibu mengirim duit deh. Duit udah saya kirim Bu. Lah, udah ya? Nah, saya baca ya, sekarang saya ucapkan. Kalau salah 100.000 saya berikan ke ibu-ibu nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillah. Betul? Hah? Betul Bu? Nah, berarti 100.000 saya kasih ke ibu nih. Udah, tenang. Nah, udah. Lari kerucai ibu ini. Udah, tenang. Nah, jadi wa anfiqu fi sabilillah. Dan udah, Bu, tutup Al-Qur'annya, tutup. Udah. Letakkan di tempat semula. Ya. Udah, terima kasih, Bu. Nah, jadi wa anfiqu fi sabilillah, Allah perintahkan kita dan berinfaklah di jalan Allah. Lalu disebutkan lagi tuh, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dan janganlah engkau membinasakan dirimu, menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Lalu saat itu lanjut lagi, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin.
Dan sungguh Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada 4 hal tuh, disuruh berinfak, kemudian jangan menjatuhkan diri dengan tanganmu sendiri, kemudian berbuat baiklah, dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. 4 ini Bu, kalau Ibu kita laksanakan Bu, aman kita Bu. Aman. Saya terus terang, belum makan siang nih Bu. Belum makan siang, memang darahnya. Orang sakit tuh memang seperti itu. Dia darahnya itu supaya tubuhnya memperbaiki dirinya. Kalau ibu sakit pilek, malah renyek makan, berarti ada kelainan situ. Malas makan. Karena apa? Ketika malas makan itulah tubuh memperbaiki dirinya. Tapi nanti saya makan lah. Kayak tadi ada nasi apa tuh lupa, nasi kebuli ya. Nah, kemudian wa anfiqu fi sabilillah. Itu kita tahu nggak? Wa anfiqu, berinfaklah jalan Allah. Saya kan ibu sudah biasa berinfak. Ibu lah buka dompet, tenang Bu. Saya tidak akan minta dompet. Saya tidak akan minta infaknya, tenang aja. Bukan Bu. Saya bukan ke arah sana. Lalu wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Masih banyak orang yang menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan diri sendiri. Yang megang pistol, nembak orang tanpa ngapa kesana terus pikirannya? Ya, nembak orang tanpa ada alasan untuk membunuh orang itu. Main tembak-tembak saja. Kemudian, mohon maaf, ada orang tua yang mungkin namper anaknya saking keselnya kan? Padahal anak itu tidak tahu sama sekali. Ditampernya atau macam-macam lah. Ada pejabat yang jabatannya tinggi, dia menghardik bawahannya sampai mohon maaf keluar kata-kata binatang misalnya. Dan itu masih bisa terjadi. Bahkan seorang guru saking kesel dengan anak muridnya bisa jadi mengeluarkan kata-kata yang budu batak segala macam ya. Nah, zaman dulu kata-kata itu keluar, dan zaman sekarang bisa jadi keluar lagi dalam bentuk yang lain. Nah, itu menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan karena dirinya sendiri. Gara-gara ngomong salah, ngomong saat itu karena ya guru kan lebih berkuasa dari murid, suami lebih berkuasa dari istri, kemudian pejabat lebih berkuasa daripada bawahannya. Saat itu dia mengeluarkan kata-kata yang buruk, dia biasa saja. Tapi justru itu menjatuhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan malaikat nyata Bu. Saya ngomong ini bukan berarti saya yang terbaik, tapi saya masih melakukan hal-hal buruk, tapi saya ingin jadi yang lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu tahu orang-orang yang darah tinggi, mohon maaf, di sini ada yang darah tinggi tidak? Ada ya, DM, kecing manis, bukan direct message Bu. Ada ya? Ada. Berarti saya jangan bawa masalah DM, nanti tersinggung ya. Ya, saya mencegah jangan sampai saya menyinggung orang. Darah tinggi itu kan lah tahu tuh. Berpikir tenang. Kan disuruh Allah Ar-Ra'd ayat 28, dan mengingat Allah, dengan hanya mengingat Allah justru menjadi tenang kan? Kan disuruh tenang tuh. Dokter pun lah bilang, "Pak, Bapak tenang. Tenang cuman ini utang banyak segala macam nih. Nah, istri disuruh jilbab, tidak mau pakai jilbab, stres deh. Belum lagi dengan atasannya dan lain-lain." Nah, kondisi itu menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Nah, saya bicara orang lah, bukan kita ya. Ada orang yang membiarkan dirinya jatuh dalam kebinasaan itu, dan membiarkannya. Salah satunya apa? Perasaan tadi Bu. Kan ibu-ibu lebih mudah minta maaf apa lebih mudah memaafkan? Nih anak bener apa beda? Hah? Mudah minta maaf? Belum tentu Bu, belum tentu semua orang. Ada orang tidak mau minta maaf Bu. Lah tahu salah, adik. Suami ke istri, siapa yang sering minta maaf? Istri kan? Padahal yang salah siapa? Kan? Lalu suami ini terpancing ya. Hati-hati Bu dengan wakil ayat Bu, terpancing. Nah, jadi seperti itu. Ada kondisi yang tidak selaras tadi. Perasaannya harusnya dijaga, tapi tidak bisa. Belum lagi pikirannya, perkataannya, perbuatannya. Nah, itulah yang terjadi di bangsa ini Bu. Kita bicara Indonesia. Mengapa jadi seperti ini? Karena tidak selaras tadi. Kita tidak usah ngomong pejabat lah. Dalam rumah tangga pun, ya mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah terlepas dari riba ya. Tapi masih ada orang yang menggunakan riba. Salah satu alasannya, kita lepas, insya Allah saya yakin ibu-ibu di sini tidak satu pun yang menggunakan riba. Tapi masih ada orang yang menggunakan alasan riba itu. Kenapa? Terpaksa apa? Untuk mendidik anaknya sekolah. Berutang riba untuk mendidik anaknya sekolah. Bu, kalau sampai rakyat minjem duit dengan cara riba untuk mendidik anaknya sekolah, berarti yang salah siapa? Kok presiden? Masa presiden? Negara. Kan mestinya negara memberikan kesempatan kepada kita semua
untuk bisa mempunyai pendidikan yang terbaik kan? Walaupun penghasilannya cuma 100.000, tapi bisa menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran yang biayanya sampai 3 juta misalnya. Mestinya seperti itu. Tapi apakah itu sudah terjadi? Belum kan? Saya sudah makin berkeringat Bapak Ibu semua. Nah, terjadi kenapa itu? Karena Al-Quran belum dijalankan dengan secara murni dan konsekuen. Pejabat Bapak Ibu, salah satu syarat untuk jadi pejabat dari presiden sampai ketua RT, karena jabatan paling rendah di Indonesia adalah ketua RT. Kepala rumah tangga, kepala keluarga, bukan jabatan Bu, ya. Jabatan yang diangkat oleh negara, paling tinggi itu presiden, paling bawah ketua RT. Syarat pertama untuk mencalonkan diri jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, apa lagi? Kepala lingkungan, kades, Pak Lurah sudah dicalonkan ya, tenang diangkat, langsung diangkat ya. Sekda juga harus apa? Sekda tuh ikut profit test ya. Fit and profit test. Sampai kepala lingkungan, ketua RT, syarat pertama harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jelas itu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa Tuhan Yang Maha Esa itu? Allah. Dalam Islam Allah kan berarti harusnya pejabat itu dari presiden sampai ketua RT